Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang penting dan perlu perhatian lebih mengenai maraknya kasus bunuh diri pada remaja. Di sini juga kami akan membahas lebih dalam mengenai penyebab, dampak, dan bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat untuk membantu mengurangi kasus bunuh diri di kalangan remaja ini. Bersama saya Dina Aina dan rekan saya Salman, serta narasumber kita yaitu Kang Zia Ahmad Zakaria, MSH MAG CHT. Terima kasih sebelumnya Kang sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama. Oke, langsung saja Kang. Kita langsung mulai dengan pertanyaan yang mungkin sering muncul. Mengapa gitu angka bunuh diri di kalangan remaja itu semakin tinggi? Contohnya aja di tahun 2023 saja tercatat ada 1.282 kasus yang terlapor gitu ke pihak kepolisian. Nah, apa saja gitu faktor utama yang mempengaruhi hal ini? Oke, terima kasih banyak kepada Teh Dini dan juga Salman ya. Ini topik yang sangat menarik, apalagi topik yang luar biasa ya tentang bunuh diri ini. Yang pertama memang angka depresi anak-anak sekarang atau remaja zaman sekarang itu lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Itu karena kita sadar tentang mental health ya, apalagi sekarang lebih aware lah istilah mental health zaman sekarang gitu kan. Tapi kita juga sayangnya ada yang banyak yang self diagnosis gitu kan. Sebenarnya kayak depresi itu tidak sederhana itu. Misalkan dimarahin sama guru, guru aku tuh toksik gitu. Dimarahin sama orang tuh toksik, langsung disebut toksik. Kan belum tentu juga, mungkin kita yang toksik gitu kan seperti itu. Jadi memang zaman sekarang memang karena perkembangan zaman yang sangat cepat sekali, jadi banyak remaja-remaja yang self diagnosis gitu kan, bahwa aku terkena depresi lah. Tadi ini nonton drama Korea yang sedih-sedih gitu kan, seperti itu terus nangis gitu kan, terus ditanya kamu kenapa, aku depresi, nggak kayak gitu juga gitu kan. Untuk mendiagnosa seseorang depresi itu juga harus ada diagnosis DSM-5 itu sendiri. Yang pertama adalah maraknya remaja-remaja yang mengalami depresi gitu kan, karena memang sekarang faktor-faktornya perkembangan zaman yang cukup pesat gitu kan. Yang keduanya juga teknologi zaman sekarang kan cukup pesat, yang kita kalau misalkan zaman dulu kan kalau apa-apa kita harus ke pasar lah gitu kan, harus kemana gitu kan. Kalau sekarang kan ada e-commerce, kita tinggal klik 12 gitu kan. Kayak kemarin gitu kan. Jadi nggak harus kemana-mana gitu kan. Atau misalkan kita ke minimarket sekarang kan ada aplikasi ya, misalkan kayak aplikasi Indomaret yang kita hanya diam, klik dan memang itu. Dan kita salah satunya orang yang penyebab depresi yang lebih cepat juga karena kitanya malas gerak juga. Gitu. Karena sekarang tuh bukan cuman bunuh diri di kalangan remaja saja yang sekarang cepat ya. Kayak penyakit fisik juga sekarang marak untuk remaja. Apa aja, saya juga kan kerja di klinik dan di rumah sakit ya. Sekarang mah penyakit remaja tuh kayak penyakit kolot usia 40 tahunan. Apa aja, kayak nyeri cangkeng, gitu kan, sakit pinggang, sakit lutut, itu kan untuk orang-orang tua gitu kan. Makanya usia 20 sekarang kok katakanlah trennya itu yang gagal ginjal tuh yang cuci darah gitu kan. Itu karena dulu juga zaman saya yang kelahiran 90-an itu kan makanan yang nggak sehat juga, kayak minuman-minuman yang banyak pemanisnya itu banyak zaman dulu. Hanya saja kita ya suka gerak gitu kan. Jadi misalkan kalau di sini di Unip ke Cilolohan ya jalan kaki. Kalau sekarang kan harus naik motor, misalkan dari pos satpam sana ke sini juga harus naik motor gitu kan. Gitu. Nah gitu, itu banyak penyebabnya karena butek nih kepala, depresi, butek kepala karena tidak digerakkan, akhirnya punya masalah, bukannya nyari solusi, tapi nyari masalah baru yang singkat menurut dia. Baik,
banyak sekarang remaja banyak yang mengalami dan merasakan emosional. Apakah kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan alasan mereka untuk melakukan bunuh diri atau ada faktor lain yang lebih dominan? Oke. Jadi ada beberapa faktor ya. Jadi beberapa faktornya. Yang pertama juga tadi yang tadi yang depresi, yang keduanya juga ego. Kadang-kadang kita merasa bahwa self love, mencintai diri sendiri itu penting. Karena terkadang apa yang membuat kita terjatuh itu dari yang salah satunya adalah dari pola asuh juga. Apakah dulunya terlalu dimanjakan sehingga pada saat dia ke dunia luar kok misalkan di dunia luar, apakah di sekolah misalkan kok ada yang berani nyuruh saya ya, di rumah nggak ada yang kayak gini, sehingga dia nggak kuat, atau di rumahnya selalu banyak disalahkan gitu kan, sehingga dia jadi takut untuk memulai sesuatu. Jadi kalau takut, serba takut, akhirnya kurang percaya diri, akhirnya dia terisolasi sehingga dia menjadi depresi seperti itu. Jadi banyak sekali ada sebagian faktornya seperti itu. Yang kedua juga, kalau kita punya masalah ya harusnya kita cari solusi. Kalau misalkan memang kan adanya tadi ya, karena ada beberapa istilah psikologis yang masuk ke dalam diri anak remaja sekarang, jadi mereka juga mengalami trust issue kepada orang-orang di sekitar. Ya namanya itu ya, memang angka depresi tahun 2019 ya saya dapat itu 19 juta orang gitu kan, 19 juta jiwa ya. Terus kemudian tahun 2000 setelah COVID bertambah setengahnya dari 19 juta gitu kan, berarti yang ke 30-an juta. Kalau nggak salah terakhir juga tahun 2023 itu 50 juta orang-orang yang mengalami depresi. Dan yang berobat ke psikolog atau ke psikiater cuman 8%. Itu yang ke data ya. Jadi yang nggak tahu ya. Jadi sebenarnya yang mau untuk ngobrol, karena kebanyakan mereka itu nggak mendem sendiri. Kalau ngomong cerita sama orang takutnya karena ada trust issue ya. Jadi takutnya nyebar bawah ya, sedini mungkin harus carilah orang-orang yang katakanlah kalau di sekitar kita kurang percaya, carilah profesional seperti itu. Ya. Terus kalau dengan faktor sosial gitu kan, seperti kayak pembulian, perundungan, mau itu di dunia nyata atau di dunia media sosial, apakah bisa menjadi pemicu gitu yang signifikan bagi kasus ini? Bisa, karena memang tadi mentalnya kurang kuat ya, karena memang tadi apakah dia dulunya terlalu banyak disalahkan atau terlalu banyak dimanjakan, juga itu bisa membuat orang mentalnya itu lemah. Itu apalagi sekarang dopaminnya itu lebih cepat ya, hormon dopamin kita itu, karena dulu mungkin kalau zaman anak-anak tahun 90-an kalau mau sesuatu hal dia reward itu harus melalui sebuah katakanlah kalau mau nonton film ini juga ya, kartun ya, itu harus seminggu sekali. Jadi Senin sampai Sabtu tuh kita belajar, Minggu tuh benar-benar kita nonton film kartun tuh. Tapi kalau sekarang kan kapan aja, di mana aja juga bisa gitu kan. Jadi lebih cepat, hormon kebahagiaan itu kurang bagus juga sebenarnya. Itu kurang bagus untuk mental gitu kan, untuk mental supaya tidak mudah mengalami depresi atau stres apabila ada pembulian gitu kan. Ya zaman dulu juga ya katakanlah bully ada gitu kan. Tapi tidak separah sebenarnya hampir sama, cuman memang yang sekarang mentalnya karena tadi ya gadget lebih cepat, jadi akhirnya mereka lebih cepatnya untuk mengakhiri hidup gitu kan. Padahal ya zaman dulu masih bisa untuk cari solusi lah gitu kan, untuk sharing and caring sama teman-temannya kayak gitu, atau misalkan sama keluarga gitu kan. Kalau sekarang lebih enaknya sharingnya sama siapa, kadang-kadang sama ChatGPT gitu kan. Kayak gitu. Jadi padahal kita itu makhluk sosial gitu kan, harusnya kan harus bertemu dengan orang lagi gitu kan, seperti itu. Jadi itu benar-benar kita membuat butek tuh di otak dan pikiran kita ya, seperti itu. Jadi salah satunya kalau kata Huston Smith, manusia itu terdiri dari body, tubuh, mindset, pikiran, soul, jiwa, yang selanjutnya adalah spirit atau roh. Nah, kita jarang tuh sentuh soul, jiwa ini. Jadi ya udahlah, kalau dia sakit secara fisik ya udah kita berobat, mindset ya udah kita ikut seminar motivasi. Soul ini jarang disentuh, sedangkan soul itu dari hati ke hati.
barulah ke spirit atau agama gitu kan, seperti itu. Kalau curhat ke orang-orang ya, orang yang pendek ya pikirannya ya, takutnya disebut kurang iman. Jadi akhirnya tuh diem aja gitu kan. Ya perlunya untuk kita dari hati ke hati, soul ini penting, karena banyak juga kalau kita sebagai umat Islam tuh ada di Al-Quran juga, kayak di Quran surat As-Samsyik juga tentang jiwa ya. Malah Rasulullah juga kan dalam hadisnya dikatakan innallaha yas'aluka mimma kalimat akhlak. Maksudnya akhlak itu ya dari hati ke hati. Sebenarnya Rasulullah juga itu sudah menyempurnakan akhlak seperti itu. Jadi apa ya namanya tuh, kita yang melihat ada teman-teman yang merasa depresi itu harus benar-benar kita rangkul seperti itu. Bicara tentang kesehatan mental, sekarang tuh banyak remaja yang mengalami depresi, tapi itu mereka tuh sulit untuk mengakui bahwa mereka itu sedang depresi, dan banyak juga yang nggak mencari bantuan gitu kan. Gimana caranya, apa yang harus kita lakukan atau orang tua bahkan teman terdekatnya untuk mendeteksi hal tersebut? Oke, tanya kita orang tua atau misalkan pasangan itu selalu bilang seperti ini kepada orang yang dicintainya. Aku tuh seperti ini tuh karena mencintaimu. Tapi orang tua tersebut belum, atau pasangan tersebut belum pernah bertanya apakah kamu merasa dicintai atau enggak. Iya. Kamu misalkan, mohon maaf ya untuk orang tua ya, mereka ngasih duit atau apa, aku teh ke anaknya tuh, aku tuh mama tuh kayak gini tuh karena mama merasa mencintai kamu. Tapi dia nggak pernah nanya apakah anak tersebut merasa dicintai atau enggak. Maksud saya gini, dari hati ke hati kita ngobrol, ada fase ya. Kalau misalkan supaya tidak menghindari depresi itu ya, yang pertama 0 sampai 7 tahun biasanya anak itu bilangnya kayak gini, kalau lagi main, hei teman-teman kata mama aku mah gini gitu kan. Itu berarti kita lagi deket tuh sama anak. Kalau misalnya nanti nikah ya lagi deket-deketnya, jadi kita tuh banyak dipeluk, disentuh gitu kan, ajak main istilah Sunda ulah haroream lah di usia segitu mah. Kemudian nanti di 7 sampai 11 tahun itu nanti dia akan bilang kata guru. Jadi kalau misalkan kamu nanti punya anak ya, ngerjain matematika, mama salah bukan kayak gini, kata guru aku gini gitu kan. Nah jadi fase itu kita bisa, pendekatan kita sebagai orang tua itu ke gurunya, nitip bu, nitip ke anak saya tuh gini. Udah remaja tuh, di remaja antara SMP, SMA sampai kuliahan itu kata teman. Jadi cari circle pertemanan yang baik, jangan sampai ikut geng motor. Pokoknya mah kita harus nyari circle, bukan dia yang nyari, kalau bisa mah kita yang nyari sebagai orang tua, untuk kita bisa nitip ke temennya, tolong kasih tahu ke kayak gini nanti pulangnya jangan malam jam 6 pulang. Beda loh kalau misalkan sama orang tua, Neng di mana? Begawel gitu kan sama ditanya. Tapi kalau misalkan sama teman, kamu guru kan bapak kamu bisa marah. Kan akhirnya kita pulang. Maka kita harus menghubungi temannya. Nah, nanti pada saat kita kuliah tingkat akhir biasanya sampai kerja, sampai rumah tangga, biasanya kata saya. Itu udah egonya tuh udah kuat banget seperti itu. Maka itu harus fase-fasenya tuh kita harus tahu bagaimana kita nggak bisa kalau misalkan dari kecil sampai dewasa kata mama terus, dia bisa mengalami depresi. Harusnya kan kita benar-benar katakanlah 0 sampai 7 tahun jadikanlah dia sebagai raja atau ratu gitu kan, harus dipeluk, disentuh gitu kan. Kita harus bermain bersama. 7 sampai 11 tahun jadikanlah sebagai tawanan perang. Doktrin itu bisa di sini melalui gurunya juga gitu kan, untuk kasih tahu melalui guru. Nah, 14 sampai 20-an tahun sebelum menikah jadikanlah dia sebagai teman. Bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita dekat sama temannya juga, seperti itu. Jadi itu untuk mengurangi orang yang kita sayangi supaya tidak pikirnya tidak pendek seperti itu. Itu secara psikologis ya, secara psikologis, karena kalau ada orang-orang yang misalkan taat beragama kalau masih dia mengalami depresi atau apa gitu kan, mungkin ininya belum disentuh sama orang tua.
Terus juga ya Kang, terkadang tuh remaja tuh banyak yang merasa terisolasi atau tidak dipahami gitu. Nah, bagaimana gitu kita menciptakan lingkungan yang lebih inklusif agar mendukung bagi mereka yang sedang dalam masalah ini. Oke, kita harus kasih tahu bahwa kalau kita ngomong masalah psikologi itu, psikologi itu akan artinya jiwa, logos itu artinya ilmu tentang kejiwaan. Jiwa itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, diraba. Beda sama fisik. Salman jatuh, kelihatan lukanya patah tulang bisa dironsen, tapi kalau jiwa nggak bisa, hanya bisa dirasa. Yang ngerasain siapa? Orang lain ngerasain nggak? Terus kita bilang kayak gini ke orang-orang di sekitar, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan? Karena orang-orang di sekitar nggak merasakan apa yang kita rasakan, maka dalam agama dikatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Kalau terlalu berharap, siapa-siapa yang kecewa. Nah, kita harus sadar orang-orang di sekitar kita tuh nggak merasakan apa yang kita rasakan. Kita harus sadar itu, ya. Keduanya kan kita bisa ngobrol seperti itu kan ke teman kita yang mengalami jatuh. Yang keduanya kalau misalkan ada teman yang seperti itu, maka kita juga tidak merasakan kan apa yang dia rasakan. Misalkan orang yang terkena toxic relationship, kamu namanya secara apa ya namanya tuh, kalau pikirannya jernih ya udah putusin. Kalau toxic relationship mah ya udah tampar sama pacarnya udah putusin gitu kan. Tapi kan kita nggak ngerasain gitu kan, mungkin nggak tahu, mungkin bucin atau apa gitu kan ya. Yang jelas kita tidak merasakan, tapi kamu misalkan datang ke psikolog, ke psikiater, ke psikoterapis ke kami, apakah kami merasakan apa yang kamu rasakan? Tidak, hanya berusaha untuk memahami, bukan merasakan. Maka kita harus coba untuk berusaha memahami, karena kita nggak merasakan apa yang mereka rasakan ya. Coba untuk berusaha untuk memahami, pahami mereka gitu kan. Oh iya dibilang iya aja dulu meskipun pemikiran mereka itu salah ya. Oh iya boleh saya ngasih saran gitu kan, izin dulu ngobrol. Bagus pemikiran seperti itu, alangkah lebih boleh ya kalau saya ngasih saran, alangkah lebih baik kamu ikut tuh kajian-kajian, katakanlah apakah itu kajian agama, kajian ilmu, atau misalkan olahraga yang membuat energi dia lebih positif. Setelah itu kalau misalkan dia udah melakukan hal itu ternyata lebih enak ya, berarti kita berhasil tuh. Tapi kalau misalkan dia masih belum bisa, terisolasi dan lain-lainnya, nggak bisa, denial lah kayak gitu, berarti itu harus butuh bantuan dari profesional, psikolog, psikiater, terapis seperti itu. Jadi kita coba upayakan untuk berusaha untuk memahami, karena merasakan nggak bisa, kita nggak akan bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu kan. Dan capek juga kalau kita merasakan, misalkan ada saya aja, kalau klien dia mengalami kecemasan berlebih, apakah saya harus merasakan kecemasan berlebih? Nggak juga, nanti saya nggak benar nanti ya untuk merisanya gitu kan. Orang-orang yang mengalami kecemasan berlebih kan dia tuh kayak lari-lari di pikirannya, tapi nggak lari gitu, capek seperti itu ya. Selanjutnya, apa ada langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah seseorang mudah putus asa, bahkan sampai melakukan bunuh diri? Oke, yang pertama gini loh, kita sentuhnya itu memang yang pertama itu tadi ya, dari pola asuh ya, dari keluarga juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak mendapatkan hal tersebut ya, kita bisa kasih motivasinya yang memang harus kena ke dia gitu kan. Tadi ya kata Stone Smith, manusia, komponen manusia itu tadi dari body, tubuh, mindset, pikiran, soul, jiwa, kemudian spirit, agama gitu kan. Maka kita dan dia juga harus ada kemauan. Misalkan kita ajak dia ke kajian ilmu, apakah itu tadi ya, semuanya tuh harus. Kalau misalkan body, ajak dia katakanlah jogging, ajak dia futsal bareng gitu kan, atau apapun itulah. Yang kalau perempuan mungkin poli bareng atau jogging bareng. Kalau laki-laki ajak, jika kayaknya lagi depresi ini, ajak dia futsal, ajak dia memang hal-hal yang positif ya, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah coy. Misalkan teman kita lagi ada masalah nih, misalkan diajakin mau ya diajakin main ke klub, itu kan menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kan. Ke malam, atau misalkan diajak main judi, itu kan nanti dia bisa dead dan akhirnya bunuh dirinya lebih cepat. Yang keduanya mindset, ajak dia ikutan seminar motivasi supaya dia tergugah lagi motivasinya. Kemudian kita bisa ajak-ajakan kajian-kajian kayak psikologi kayak gitu, atau misalkan pembahasan tentang mental health kayak gini nih, lo ada kajian psikologi nih kayaknya menarik nih untuk kita bahas, untuk kita ikutan gitu. Selanjutnya kita ke agama spiritual gitu kan. Jadi orang nggak langsung kita misalkan
apa ya, mau apa dulu boleh, urutannya mau apa dulu, mau di agama dulu, tapi semuanya harus balance. Jadi nggak cuman agama doang. Nanti kalau misalkan nggak, kalau agama doang nanti takutnya begitu dia misalkan mengalami depresi karena orang tua ini, akhirnya wah kamu kok kurang iman, nggak enak, aduh sakit hati gitu kan seperti itu. Jadi kita sebagai teman kita harus apa ya, kasih nutrisi secara body gitu kan, secara ya istilahnya ajak dia olahraga, kemudian ikut seminar-seminar motivasi. Sekarang banyak ya seminar motivasi yang gratisan, kayak webinar juga banyak sekarang ya. Terus kemudian yang psikologi juga banyak sekarang ya, banyak tema-tema mental health kayak gitu juga banyak sekarang, yang memang kita bisa berinteraksi. Yang agama banyak ya, kayak ikatan remaja masjid kayak gitu, ajak aja kita untuk ngaji bareng gitu kan. Jadi ini akan aman nih, baik itu secara psikis, secara fisik, psikis, spiritual, emosional, bakal aman orang-orangnya. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan mendapati ada temennya yang mempunyai gejala kayaknya dia mengalami hopeless gitu, seperti itu. Iya. Terus juga ya, kesehatan mental itu kan sering dianggap hal yang jarang dibicarakan secara terbuka gitu. Dianggap hal-hal yang tabu lah ya. Nah, bagaimana gitu agar kita bisa mengubah stigma negatif itu tentang kesehatan mental, terutama di kalangan remaja gitu kan? Oke. Tabu. Sekarang mah sebenarnya udah lebih open minded sih. Karena adanya teknologi yang canggih sekarang ya. Memang masalahnya orang tua yang kalian yang memang tabunya sih. Oh zaman dulu mas bapak mah dicepet kayak gitu, nggak mentalnya nggak lemah kayak gitu kan. Karena memang apa ya, sebagai muslim saya ada kata-kata Sayyidina Ali mengatakan bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Karena zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Karena zaman sekarang ya saya juga karena saya kerja di klinik, di rumah sakit, itu penyakit anak-anak zaman sekarang tuh pada macam-macam, aneh-aneh lagi ya. Misalkan ini harusnya itu anak SMA itu nggak mengalami sakit ini, tapi kok pada mengalami, misalkan ya, nggak tahu ya sekarang mahasiswa apakah kalian mengalami kayak punten ya, bahasa Sunda namanya nyeri cangkeng, sakit lutut gitu kan. Terus ya itu karena kalian nggak banyak gerak gitu kan. Itu kan penyakit orang-orang tua gitu kan, usia 40 tahun gitu kan. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang mengalami seperti itu, ya ajak aja mereka olahraga gitu kan. Nah kemudian sekarang kan ada juga katakanlah usia 20 tahun tuh udah mulai, katakanlah trennya sekarang itu cuci darah, itu kan kena ginjal karena mengkonsumsi yang manis-manis. Zaman saya yang kelahiran tahun 90, zaman saya juga suka mengkonsumsi yang manis-manis, kayak misalkan gula, kayak apa ya, minuman katakanlah yang memang banyak pemanis buatan ya gitu kan. Ada zaman dulu, cuman zaman dulu kita banyak gerak gitu. Maksudnya tuh dari misalkan dari tempat pos satpam dari sana ke sini juga kita jalan misalkan. Kalau zaman sekarang kan karena motor kayak gitu. Sekarang kan fasilitas itu lebih cepat gitu kan. Misalkan kayak kalau belanja dulu harus ke pasar dulu gitu kan, ke mall dulu. Sekarang kan ada e-commerce gitu kan, tinggal lihat misalkan kemarin 12 gitu, kalau ada check out gitu kita nggak harus kemana-mana. Minimarket nggak harus kemana-mana, sekarang ada aplikasi apa gitu, nomor apa saya, dan itu diem aja di rumah. Itulah yang menyebabkan kenapa tadi dikatakan kesehatan mental ini ya, kenapa orang tua zaman dulu dan orang tua kita dan kita tidak sejalan, karena kita fasilitasnya lebih cepat dan mereka itu memang mereka bergerak. Maka di sisi lain ya memang kita juga harus mengakui bahwa oh iya benar, kita mageran. Kita tuh apa ya, remaja jompo gitu kan. Remaja jompo ya, makanya kata orang tua tetap rawi kayak gini gitu kan, masa kamu kayak gini gitu kan, karena memang kalian udah dari sejak kecil. Saya tahu gadget ini pada saat saya mau masuk kuliah, kalian mungkin dari sejak SD ya, SMP ya, generasi Z ya. Kalau generasi apa kan dari sejak orok udah tahu, makanya ini bakal beda banget gitu kan, pasti polanya tuh beda banget. Jadi masing-masing harus mengerti zamannya itu seperti apa, dan memang nggak bisa kalau sekarang Gen Z harus mengikuti zaman dulu agak susah, atau yang zaman dulu harus mengikuti Gen Z juga agak susah. Berarti kita harus di tengah-tengah gitu. Dan kesehatan mental pun kenapa kita sekarang bahas, karena memang
memang tadi kata Sam Smith, manusia itu komponennya bukan cuma fisik, bukan cuma body aja, tapi ada mindset, ada soul, ada spirit gitu kan. Jadi memang untuk kalangan kalian kayaknya udah komponen untuk Gen Z ya, itu benar. Tapi untuk kalangan Gen X atau millennials lah, itu katakanlah masih tabu karena kita mengalami fase yang anak-anak milenial itu fase di mana kita juga mau memasuki teknologi, tapi kita udah mulai masuk kuliah gitu kan, seperti itu. Jadi dan teman-teman juga ada sisi positifnya juga belajar untuk ke generasi sebelumnya. Berarti kita harus agak di kontrol nih hormon dopamin itu, jangan langsung yang cepat-cepat gitu kan. Berarti kita juga tanya-tanya juga ke generasi yang dulu gimana sih untuk kita supaya lebih bahagia, nggak harus scroll TikTok atau Instagram kayak gitu. Untuk mencari kebahagiaan itu bukan cuma misalkan main Mobile Legends gitu atau misalkan Free Fire atau apalah gitu kan. Ada nggak sih zaman bapak atau itu, dan kita harus belajar juga supaya kita seimbang gitu kan. Jadi kita saling tuh sharing. Dan mereka pun akhirnya kita ajak juga, Pak, di zaman sekarang tuh, tapi jangan bukan dengan nada tinggi ya, juga menggurui gitu kan, kayak menggurui enggak juga. Nah, kita mengikuti zaman mereka. Setelah itu mereka juga kan ikut, Pak, sekarang mah zamannya ada ini, ajarkan mereka kayak misalkan e-commerce kayak gitu, mungkin ya udah pada bisa ya. Nah kan itu kan pada mudah kan, Bu, sekarang mah beda zamannya. Itu yang dikatakan Sayyidina Ali, mengajar anak tua sesuai dengan zamannya gitu kan. Ya seperti itu untuk kalian mungkin tapi memang untuk katakanlah untuk terapi kesehatan mentalnya memang katakanlah masih tabunya tuh, Pak, ngapain juga psikolog, udah apakah saya gila? Nggak harus orang gila juga gitu kan, orang yang mengalami katakanlah kecemasan atau aku kayaknya belum bisa nih sharing ke teman-teman saya, takutnya tuh ember, dan bisa cari profesional seperti itu. Selanjutnya kan, ini kan banyak orang yang merasa tidak ada dukungan dari hukum untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Apakah ada regulasi atau kebijakan yang sudah ada untuk melindungi hak-hak mereka yang berisiko bunuh diri? Oke. Ini apa ya? Kalau misalkan kita ngomongin undang-undang kesehatan ya, jadi baik kesehatan itu baik fisik, psikis, spiritual, emosional ya, emosional dan sosial ya, dan juga spiritual. Jadi sebenarnya diperhatikan dalam undang-undang malah sekarang ada undang-undang kesehatan mental juga ya, ada itu kan, boleh dicek lah di undang-undang kesehatan itu ada. Dan memang kalau misalkan hukum pidana atau apa itu untuk misalkan korban bullying emang ada juga gitu kan. Dan yang penting kita harus speak up aja, kita harus ngobrol gitu kan, bahwa harus siapkan juga alat bukti dan juga saksi gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan dia mengalami depresinya akibat bullying gitu kan, akibat bullying. Jadi kita juga nggak bisa, setiap orang tuh nggak bisa menghakimi bahwa laki-laki kayak gitu bahasa Sunda, karena kan mungkin kita bisa lebih better, bisa lebih enak, bisa lebih tenang itu karena memang support system kita bagus. Belum tentu kan orang itu support systemnya bagus, sehingga kesehatan mentalnya itu lebih down daripada kita gitu kan. Karena mungkin karena kita mungkin support systemnya bagus dan kita lebih banyak bersyukur ya. Ya gitu. Tapi ya memang tadi kata syukur atau ikhlas itu ada sesuatu, kata mereka itu sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan karena keadaan mereka seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau undang-undang kesehatan ada gitu kan, untuk kita ngomongin masalah undang-undang kesehatan, regulasi untuk kesehatan mental itu ada gitu kan. Dan memang kita ada kayak shelter kayak apa ya namanya tuh, untuk kesehatan juga ada, kayak misalkan di dinas sosial ada LK3 gitu kan, di Dinsos tuh ada singkatan itu saya lupa lagi, pokoknya bisa di searching apa namanya tuh LK3 di dinas kesehatan juga ada gitu kan, di dinas kesehatan untuk kesehatan mental juga ada gitu kan. Kemudian di Dengal ada. Jadi kita yang harus searching, cari-cari, dan memang dan itu insya Allah dan kalau untuk orang-orang yang mengalami
depresi akibat pembulian atau apa itu kan ya sekarang kan secara secara hukum juga kekerasan juga bukan kekerasan fisik doang ya, verbal juga bisa gitu kan. Untuk speak up, jangan takut lah gitu kan, untuk kalau misalkan udah ke guru kalau udah ya memang kebanyakan juga karena mentok misalkan ke guru atau ke ini itu hal yang biasa gitu kan, jadi akhirnya dia nggak malas speak up kayak gitu kan. Ya kalau menurut saya sih di sisi lain kalau kita jadi korban bullying atau apa, kalau saya sendiri ya mengajarkan misalnya ke mahasiswa ya, kalau kita jangan memulai. Kalau kita memulai udah masuk ke fisik ya nggak apa-apa, kita lawan juga nggak apa-apa, tapi kita jangan mulai terus datang ke guru atau ke dosen itu kita bilangnya aku dibully, itu jarang ditanggapi loh. Ya, betul, jarang. Tapi kalau kita bilang kayak gini, kita lawan, pukul misalkan, kita datang ke guru atau dosen, bu aku habis mukul. Hah? Kenapa kamu ditangguh? Kamu habis mukul gitu kan? Soalnya aku dipukul duluan, dibully duluan. Itu sih trik. Soalnya emang kayak gitu kan, itu bisa lebih ditanggapi gitu kan. Jadi ya nggak jadi masalah gitu kan, kita misalkan dibully, pukul, habis itu langsung, bu habis mukul, lari aja langsung ke guru ya. Kenapa mukul gitu kan? Kan langsung ditanya tuh, kenapa mukul? Karena aku habis dibully. Karena aku habis dibully. Ini kalau saya sama anak-anak kayak gitu, tapi jangan pernah memulai. Kalau mulai ya bisa kita yang salah, karena sekarang juga ada penjara anak juga ada. Penjara anak juga ada, tempat rehabilitasi juga ada. Mulai SMP, SMA juga ada. Saya juga megang tempat rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa. Itu jadi ya untuk orang-orang yang pembuli juga siap-siap ya. Pembuli gitu kan, dan itu bisa dilaporkan di rehab minimal 3 bulanan lah, seperti 90 hari untuk dididik kayak sekolah militer kayak gitu. Gitu. Oke, terakhir nih Kang, bagi remaja yang sedang mendengarkan podcast ini dan mungkin merasa tertekan atau sedang berjuang dalam ya keadaan yang depresi gitu, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk memberi motivasi mungkin atau harapan. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau kita ngobrol masalah inner child, kita ngomongin masalah merasa keadaan aku tidak baik-baik aja gitu kan, itu ya penyebab kebanyakan yang udah di depresi. Kalau saya sebagai umat muslim, ternyata orang yang paling sempurna aja hidupnya nggak sempurna. Oke, siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad. Dia maksudnya nggak sempurna gitu. Begitu dia lahir, sebelum pada saat dia di kandungan 2 bulan di kandungan, bapaknya meninggal dulu. Pas begitu lahir, coba ini. Pas begitu lahir 6 tahun, usia 6 tahun, ibunya meninggal, Aminah meninggal. Lalu diasuhlah sama kakeknya. Baru 3 tahun diasuh sama kakeknya, usia 9 tahun, dia meninggal. Kakeknya meninggal dunia. Langsung diasuh sama pamannya di usia 9 tahun, karena nggak ada siapa-siapa. Ya akhirnya dia berdagang di usia 9 tahun. Dan lingkungannya itu toksik banget. Tahu kan sih kisah Nabi Muhammad itu apa ya namanya itu, dilempari kotoran unta, tapi dia memilih jadi orang baik dan dia nggak ada pikiran apa, dia tetap memilih jadi orang yang baik, nggak jadi orang jahat gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah inner child kita, orang yang bunuh diri biasanya bilang ada pikiran-pikiran bunuh diri, aku inner child, aku nggak disayangi sama orang-orang di sekitar, aku nggak ini toksik banget dan lain-lainnya gitu kan, seperti itu ya. Maka carilah teman-teman tuh circle. Kalau misalkan merasa seperti itu, jangan, kalau punya masalah jangan cari masalah baru, jangan cari masalah. Misalkan udah mau pusing dengan masalah, terus akhirnya kalian mabuk, akhirnya kamu judi online dan lain-lainnya, itu menyelesaikan masalah dengan masalah, itu mempercepat kalian untuk pikiran-pikiran kayak gitu. Carilah circle yang positif, baik itu misalkan circle di body, carilah misalkan komunitas, misalkan olahraga futsal, badminton, apapun itulah pokoknya. Atau misalkan kamu senang jogging, lari, bisa lari di kayak di Dadaha, cari komunitasnya itu kan, suka ada itu atau enggak misalkan mau di bodinya misalkan. Tapi kalau misalkan kalian senang
mindset, ikut-ikut seminar-seminar motivasi kayak bisnis kayak gitu kan, untuk menutrisi pikiran kalian gitu kan, supaya jauh lebih positif. Kemudian jiwa kalian bisa ikut-ikut kajian psikologi yang baik online atau offline kayak gitu. Kalau misalkan katakanlah ke psikolog mahal gitu. Gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalkan meskipun sekarang udah ada ke sekitar BPJS juga ya, seperti itu ya. Nah, kalau di klinik, kalau di mahasiswa BTH di klinik BTH itu gratis. Serius ya. Nah, kalau terus yang terakhir ikuti kajian-kajian agama supaya katakanlah oh ya kita punya dasar-dasarnya, supaya tidak kalau ternyata kalau bunuh diri itu dilarang oleh agama, maksudnya ke dalam neraka dan lain-lainnya. Nah ini bisa tuh kita ambil tuh dari komponen-komponen ini supaya kita lebih sehat lagi, baik secara fisik, psikis, spiritual, emosional. Jadi kita lebih bahagia, karena kemarin kita tuh bukan nyari kebahagiaan, nyarinya itu kesenangan, karena senang dan bahagia itu beda. Kamu banyak duit nih, Salma banyak duit ya, terus berfoya-foya, wah itu disebutnya bersenang-senang, bukan berbahagia-bahagia man. Gitu, wah pulang ke rumah kok pusing kan ya. Tapi yang dicari ada kesenangan ya. Bahagia itu ketika kamu merasa tenang dan damai, bagaimana kondisi kamu, baik ada uang atau enggak ada uang, kamu merasa tenang dan damai, nah itulah bahagia. Kamu udah dapat belum bahagia itu? Dan satu lagi, teman-teman, bahagiakan diri sendiri. Cara membahagiakan diri sendiri oleh diri kita sendiri ya, tadi dengan cara 4 komponen ini. Jangan pernah mencari kebahagiaan dari orang lain. Misalkan kita lagi down, kemudian kita lihat ada, wah kayaknya dia baik nih soleh, ya, akhirnya dia misalkan dia nembak kamu jadi pasangannya, kemudian kamu nerima Sugano jadi baik, kurang jangan. Ya, orang yang paling kasihan tuh kayak gitu. Jangan pernah mencari kebahagiaan dari orang lain. Begitu ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, ternyata dia kasar dan lain-lainnya, kita bisa sakitnya 2 kali. Jadi kalau di kita sendiri yang harus membahagiakan diri kita sendiri, seperti itu. Jadi jangan pernah meminta kebahagiaan orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Zia atas wawasan dan pemikirannya. Semoga diskusi kita kali ini memberikan banyak pencerahan bagi banyak orang, terutama bagi remaja yang sedang membutuhkan dukungan. Dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap peduli terhadap kesehatan mental dan saling mendukung satu sama lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.